Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andreas Fauzan dari kelas Ilmu Komunikasi 22A NIM 220208002. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Ahmad Rifai. Nomor 1, jelaskan bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam dan fase kemunduran umat Islam hingga terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama di Barat. Umat Islam telah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui oleh kebenaran oleh umat Islam itu sendiri, tetapi termasuk oleh sejarawan papan atas asal Amerika Serikat, yaitu Marshall Hodgson. Khalifah-khalifah besar seperti Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban tinggi, perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bizantium. Ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang secara pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Berkembangnya ilmu pengetahuan ini didahului oleh penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Al-Bait Al-Hikmah di Baghdad. Ilmu-ilmu yang dicakup dalam perkembangan ini adalah ilmu kedokteran, matematika, fisika, astronomi, botanika, optika, dan di samping filsafat dan logika. Karya yang diterjemahkan adalah karangan Galinos, Hippocrates, Ptolemeus, Euclid, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Buku-buku itu dipelajari oleh ulama-ulama Islam dan mengalami perkembangan di bawah khalifah-khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Antara lain, ilmu hitung, ilmu ukur, aljabar, ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, di samping bahasa Arab dan sastra Arab. Cendekiawan Muslim pada masa kemajuan Islam bukan hanya menguasai ilmu dan filsafat yang mereka peroleh dari peradaban Yunani, tetapi mereka kembangkan ke dalam penyelidikan hasil-hasil mereka sendiri dalam berbagai bidang ilmu. Pada masa ini, perkembangan universitas-universitas termasyhur di dunia, yakni Universitas Cordoba di Andalusia, Universitas di Salamanca, dan universitas di berbagai kota lainnya sebagai tempat menuntut ilmu bagi kalangan Nasrani yang berasal dari berbagai negara Eropa. Lalu, kemunduran umat Islam itu pada abad keempat, para tokoh agama Kristen membasmi ilmu dan filsafat karena dianggap sebagai ilmu sihir. Perpustakaan sekolah dibakar. Sampai sekolah filsafat ditutup pada tahun 529 Masehi di Athena. Perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Augustus Agung dibakar oleh Paus Gregorius Agung pada tahun 590 sampai 604 Masehi dan melarang orang membaca karya Yunani dan Romawi kuno. Abdul Aziz Dahlan pada masa itu, para ilmuwan dianggap kafir, zindik, dan keluar dari agama Masehi. Karena itu mereka disiksa dan dihukum dengan berbagai macam-macam hukuman. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Asia, menetap di Syria, Irak, dan Jazirah Arab. Dengan demikian, sejarah membuktikan bahwa di saat Barat mengalami periode pertengahan atau zaman kegelapan, umat Islam telah mencapai kejayaan dan kemajuan peradabannya. Kemajuannya yang diperoleh umat Islam pada zaman klasik Islam 650 sampai 1250. Namun, seiring dengan kemajuan yang dialami oleh umat Islam di abad pertengahan, sentuhan di dunia Barat dengan Islami ini pada akhirnya memunculkan transformasi intelektual dari dunia Islam ke dunia Barat, sehingga melahirkan gerakan Renaissance, reformasi, rasionalisme, dan Aufklärung di dunia Barat. Nomor 2, jelaskan oleh saudara bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu yang dikembangkan oleh Barat telah bersifat ateistik,
sehingga bisa menggoyahkan akidah umat sehingga beliau menyarankan umat Islam agar mengkonversikan ilmu pengetahuan modern atau melakukan rekonstruksi pemikiran. Tidak ada identifikasi secara jelas problem epistemologis mendasar dari ilmu pengetahuan modern Barat yang sekuler itu, dan juga tidak mengemukakan saran-saran atau program konseptual atau metodologis untuk mengkonversikan ilmu pengetahuan tersebut menjadi ilmu pengetahuan yang sejalan dengan Islam, sehingga pada saat itu tidak ada penjelasan yang sistematis secara konseptual mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan. Nomor 3, jelaskan respon cendekiawan Muslim yang sesuai dengan materi kuliah yang telah disampaikan mengenai pentingnya Islamisasi dalam pengetahuan. Yang pertama ada Ismail Roji Al-Faruqi, akar dari kemuliaan umat Islam dalam berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Dalam pandangannya, mengatasi dualisme sistem pendidikan inilah yang merupakan tugas terbesar kaum muslimin pada abad ke-15. Pada satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan dalam pemaknaannya dalam berbagai dimensi, sedangkan pada sisi yang lain, pendidikan sekuler sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Yang kedua, menurut Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang buruk ke dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakan. Ilmu pengetahuan memiliki dua kualitas seperti senjata bermata dua yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, sekaligus sangat penting menggunakannya secara benar ketika memperolehnya. Yang ketiga, menurut Besam Tibi, Islamisasi ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai pribumisasi. Islamisasi ilmu adalah tanggapan dunia ketiga kepada klaim universalitas ilmu pengetahuan Barat. Islamisasi adalah penegasan kembali lokalitas menentang ilmu pengetahuan global yang menginvasi. Keempat, dijelaskan oleh saudara bagaimana Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang. Islamic Technopreneurship sangat relevan dengan situasi yang kita pada saat ini. Karena pada dasarnya, Islamic Technopreneurship adalah mampu mengolah sumber daya alam Indonesia sehingga menjadi peluang bisnis yang dapat menciptakan lapangan kerja dan membantu memajukan perekonomian bangsa. Selain aspek ekonomi yang berjiwa Islamic Technopreneur, maka ketergantungan kita terhadap impor produk luar negeri secara bertahap dapat dikurangi hingga perekonomian di Indonesia akhirnya mapan dan kita bisa menjadi negara yang maju. Hal ini didukung oleh pendidikan tinggi, ekonomi, dan teknik terbaik di Indonesia seperti Universitas Pajajaran atau UNPAD, Universitas Indonesia atau UI, Universitas Gadjah Mada atau UGM, ITB, Institut Teknologi Bandung, dan universitas yang lain. Maka dari itu, kita sebagai teknopreneur Islamik harus membutuhkan sikap yang kuat dan mental. Minimal harus ada beberapa sikap yang harus kita miliki, seperti yang pertama sifat mandiri, yang kedua sikap kejujuran, yang dimana kebaikan dan kejujuran adalah salah satu unsur kebaikan sehingga masuk akal jika teknopreneur Islam yang jujur harus dimiliki agar mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, pengerasan atau seseorang itu harus benar-benar tangguh dan siap dalam kondisi apapun. Yang keempat, kreativitas, yang dimana teknopreneur Islamik yang kreatif, yang mampu bertahan. Umumnya pasar membutuhkan produk yang unik dan kreatif yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Dan yang terakhir, ilmu kondusif, lingkungan sangat berpengaruh bagi apapun atau siapapun, karena dari mana sesuatu yang sangat berharga itu berkembang. Begitu pula jika ingin menjadi teknopreneur Islam, maka kita harus banyak berhubungan dengan teknopreneur Islamik. Pula dari situ kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan teknopreneur Islam. Baik,
segitu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.